Oke, baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kembali kita melaksanakan bimbingan skripsi rutin ya, setiap seminggu sekali. Dan untuk setiap angkatan mulai dari 2015 ini masih ada satu orang nih, Dita nih baru bergabung ya. Ada satu yang belum lulus tapi udah daftar ya Dita ya. Dita sudah daftar sidang, bahkan besok sidangnya si Dita ya. Dita. Ya mungkin Dita masih berhalang ini kali ya jaringannya. Oke, baik. Rutin setiap minggu kita melaksanakan bimbingan di alhamdulillah untuk 2015 masih ada satu Dita dan sudah daftar sidang. Besok sidangnya ya, mudah-mudahan kita doakan semoga diberikan kelancaran. Lalu ada 2016 juga, masih banyak nih 2016. 2017 apalagi 2018 ya. Di 2017 tuh ada 4 mahasiswa bimbingan Bapak yang kurang dari 4 tahun sudah selesai, alhamdulillah. Mereka temanya beda-beda ya. Ada yang terkait integrasi sains dan Islam, ada yang home eksperimen, ada yang tentang anxiety, ada juga yang penelitian ya kuantitatif, semacam kuasi eksperimen lah ya. Jadi alhamdulillah sudah terwakili semuanya. Baik, yang pertama sekarang ini sambil menunggu yang lain juga, Bapak mulai dari Aida. Aida sudah siap, Aida? Iya, Pak. Bapak langsung di share screen aja. Co-host ya. Iya, Pak. Nah, oke. Ya, silakan di share screen. Ini Pak, untuk pertama di analisis konsep. Ini waktu itu saya udah kirim ke Bapak lewat email, cuman Bapak kayaknya belum koreksi atau baca, jadi saya tampilkan kembali. Tapi yang Bapak udah pernah ngirimin analisis konsep yang versi Bapak? Sudah Pak. Saya udah ngikutin itu juga kok. Maksudnya sudah adaptasi dari sana? Sudah Pak. Oh, insya Allah aman lah 100% kalau udah dari Bapak mah. Berarti kalau misalkan ini aman, saya ganti yang satu lagi. Ya, ini udah aman, lanjut berarti. Okay. Terus peta konsepnya itu, sebentar. Ini juga saya udah ngikutin berdasarkan buku sih Pak. Bentar, masih loading ke bawah. Nah ini kan keseluruhan penggabungan 4 buku. Ini untuk buku yang pertama. Ya. Ini buku kedua, kemudian ini buku ketiga, dan yang terakhir buku keempat ini. Oke, jadi 4 buku ya. Ya. Lalu yang bentar. di peta konsep gabungannya sudah masuk semua di analisis konsep? Sudah Ibu. Sudah Bapak, sorry. Sudah ya? Ya. Total ada berapa konsep? Total itu ada 22 konsep. Nah, lu banyak tuh. Tapi jadi ada beberapa konsep yang saya gabungin gitu, Pak. Saya tampilin materinya aja langsung kali ya, Pak? Ya, silakan. Yang langsung integrasi aja. Oh iya, kan ada, yang Pak. 20 berapa tadi? 22. 22 yang integrasi, coba dilihat. Enggak, Pak. Saya enggak 22 integrasinya. Jadi ada 2 materi atau 3 materi yang saya gabung. Oke, coba mana dianya? Ini yang pertama ikatan kimia. Ini. Ikatan kimia dapatnya apa? Quran, hadis, fikih, SKI. Waktu itu Bapak saran ke saya itu menganalisis makna ikatan kimia serta ukhuwah. Terus jadi dia masih secara umum. Ya, Bapak ngasih saran ke saya seperti itu. Untuk mengantar. Jadi pakai ayatnya juga ayat tentang ukhuwah Islam ya. Iya, benar. Nah, baik, itu. Lanjut. Kemudian yang kedua itu ada struktur Lewis. Apa itu? Kalau struktur Lewis ini saya menganalisis representasi struktur Lewis dalam bentuk silaturahmi. Jadi struktur Lewis itu kan menggambarkan ikatannya itu kan. Maksudnya sebelum bisa tahu ikatan kimia kan harus digambarkan struktur Lewis dari masing-masing atom. Nah, si masing-masing atom ini kan posisi pastinya, apa kapan ke orang pertama, kapan ke orang kedua, kapan orang ketiga, kapan keempat gitu ya. Iya kayak gitu, bolehlah, lanjut. Oke, alhamdulillah lanjut. Terus
Yang ketiga itu elektron valensi dalam menggambarkan struktur Lewis. Kalau ini Wah. nggak ada integrasinya, Pak. Oh, Karena kalau saya nggak ada, udah berarti dihapus nanti. Oh, berarti ini digabung sama struktur Lewis aja berarti Iya, pembahasannya. kalau yang nggak ada langsung dihapus aja, jangan dipaksa. Oh, Kan baik. di tabel gabungan tadi kan ada 22 konsep. Iya, Pak. Lalu ketika dicarikan integrasi Heeh. keislamannya ternyata hanya ini dapat berapa total? Dapatnya berapa konsep? Dapatnya itu totalnya bentar. Mana ya? Itu ke atas tadi. 17 17 konsep. Iya, kalau ada 17 ya udah cukup 17 aja, jangan dipaksa. Oh gitu. Ya. Oh baik. Kalau dapat baik, 10 10 aja, kalau dapat 17 aja, jadi Oh, jangan iya. dipaksa. Berarti Lanjut tadi sampai mana? elektron valensi tadi dihapus aja berarti ya Pak, Nah, karena dihapus nggak ada tadi, nggak ada, integrasinya. Terus Bentar. tapi yang udah terlanjur ditulis jangan dihapus dulu, jangan, maksudnya ini di copy saja karena isi dikuningin saya dari aja ya. elektron valensinya buat bukunya nanti itu sangat bermanfaat buat Baik, bantu Pak. isi, karena ada semacam batas minimal juga kan untuk membuat buku kan. Oh, ini saya video animasi, Pak. Oh, video animasi, siap. Iya. Oke, lanjut berikutnya. Yang kedua itu aturan oktet. Kalau aturan oktet ini, saya memahami makna kestabilan dalam aturan oktet dan dalam Quran Surat Al-Haqqah. Jadi dalam Quran Surat Al-Haqqah itu membahas mengenai langit saat kiamat. Jadi pada saat kiamat itu kan langit tuh kayak bergoncang, jadi kayak lemah gitu. Nah, ada malaikat yang menjaga langit arsy gitu. Nah, malaikat tersebut kebetulan jumlahnya itu ada sebanyak 8. Jadi kan dalam gas mulia juga kan yang jadi stabil itu kan 8 elektron. Nah, ini juga ada 8 malaikat yang apa sih kayak biar langitnya tuh nggak jatuh gitu loh. Betul. Gitu, Pak. Iya, baru tahu di Bapak nih. Dapat ilmu baru. Ternyata memang ada 8 malaikat yang menjaga sesuai dengan kestabilan ya. Iya, sesuai dengan kestabilan gitu. Aturan oktet. Kalau yang dupletnya nggak dapat. Dupletnya saya nggak dapat, Pak. Dupletnya nggak dapat. Kalau dupletnya itu kesetiaan. Bentar, Pak. Saya catat dulu. Duplet. Kalau dupletnya kesetiaan, nanti cari. Duplet berupa. Berarti dia masukin aja ya, Pak? Ya. Yang aturan dupletnya. Kesetiaan. Duplet itu kan berdua kan, berpasangan kan. Nah, ini kaitannya dengan masalah kesetiaan. Nanti pakai Quran Surat Ar-Rum. Quran Surat Ar-Rum. Kalian kan sering dapat undangan tuh. Oh iya. Nikahan, iya. Nah, itu dia dari situ. Oh iya. Lalu dikaitkan lagi, ternyata nanti bahwa ini kan kadang-kadang banyak orang yang protes masalah poligami ya. Iya. Nah, ternyata konsep poligami yang dipahami sama orang Islam itu salah. Nah, dikaitkan dengan konsep apa nggak keluasan, Pak, kalau dikaitkan dengan konsep poligami? Ini Bapak cerita dulu maksudnya. Oh, kirain saya. Cerita masalah tentang kesetiaan ini nanti dikuatkan. Jadi begini prinsipnya. Jadi sebetulnya ya, konsep poligami itu ala Rasulullah itu kan menikah yang pertama itu sama Siti Khadijah. Beliau usia 25 tahun, Siti Khadijah usianya 40 tahun. Lalu beliau menikah lagi, dan beliau menikah laginya itu ketika istrinya meninggal. Tuh konsep poligaminya. Ketika meninggal baru nikah lagi dengan Siti Aisyah. Dijodohkan oleh anaknya Abu Bakar, sahabat terdekatnya Nabi. Isu-isu mengatakan bahwa Siti Aisyah usianya 9 tahun. Itu padahal salah. Itu hanya diperkenalkannya saja usia 9 tahun. Tapi menikahnya mah sesuai, enggak melanggar KPAI. Kadang-kadang KPAI kan repot tuh. Anak usia di bawah umur dinikahkan ya kan. Padahal Muhammad itu menunggu usia yang pas. Yang betul-betul memang secara hukum sudah boleh. Tentang usia antara 17 sampai 19 tahun ditunggu baru nikah. Ini banyak yang salah konsep. Ya. Berikutnya lagi misalkan ada juga, lalu kenapa Siti Aisyah masih hidup, beliau Rasulullah menikah lagi? Padahal katanya tadi yang pertama nunggu istri meninggal baru nikah kan? Tapi kenapa Siti Aisyahnya masih ada, beliau menikah lagi? Coba perhatikan nikahnya sama siapa? Rasulullah itu ketika menikah, meskipun masih ada Siti Aisyah, menikahkan seorang janda yang tua. Jadi suaminya ini diajak oleh Rasulullah berperang, lalu suaminya meninggal dunia, si istri yang tua renta ini banyak anaknya,
nggak ada yang nanggung. Maka Rasulullah itu untuk memuliakan suaminya yang sudah jihad fisabilillah, juga memuliakan keluarganya dinikahi. Bukan karena cantiknya, bukan karena hawa nafsu. Jadi ini buat laki-laki yang mau poligami, nikahi wanita-wanita yang tua-tua. Cari nenek-nenek, coba mau nggak kira-kira? Cari yang banyak anaknya, tanggung semuanya. Sanggup nggak kira-kira? Ini awas hati-hati. Ini konsep poligaminya. Dan bahkan kalau kita kembali kepada Allah, Sang Pencipta, ya kan, bahwa satu-satunya dosa besar yang nggak akan pernah diampuni itu musyrik. Dan musyrik itu apa artinya? Musyrik itu artinya menduakan. Allah aja ya pencipta langit dan bumi beserta isinya nggak mau diduain. Apalagi kita manusia. Malu. Nah, makanya manusia kalau sadar, mereka mau poligami itu mikir dulu, otaknya tuh mikir dulu gitu. Yang punya dunia aja nggak mau diduain, masa? Kita, ya kan, lelaki, kadang-kadang dia pakai fankihu matobalakum masna wasulasa waruba. Waduh, bahaya yang kayak gini. Ya. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Yang penting pas saya adil, yang penting saya adil dari mana? Kata siapa adil? Kalau memang mau mengikuti Rasulullah, silakan nikah itu nenek-nenek itu yang tua yang banyak anaknya. Jangan karena hawa nafsu. Ya kan? Nah, ini konsepnya. Nanti dicari tuh ayat-ayatnya ya. Iya. Aida disambung-sambungkan ke sana kaitan dengan masalah duplik kesetiaan. Bahwa Rasulullah itu dari sejarah SKI-nya ya, integrasi di SKI, Rasulullah itu adalah satu-satunya makhluk yang paling setia dengan istrinya. Jadi konsep poligaminya nanti dijelaskan supaya enggak miskonsepsi. Nah, seperti itu. Ini Bapak rekam juga, nanti Bapak upload di YouTube, bisa sambil ditonton juga sama Aida ya. Oh iya, siap Pak. Ya. Berikutnya ke bawah lagi Aida. Bentar Pak, dengan nenek. Ya nanti Ya. dicatatnya di YouTube lah. Iya, Berikutnya Pak. ikatan ion. Ion apa? Iya. Menganalisis ikatan ion dalam fenomena petir dan kaitannya dengan Quran surat Yasin. Di sini tuh kalau nggak salah di petir itu menghasilkan listrik, di mana listriknya itu ada ion positif dan ion negatifnya. Jadi di situ saya bahas ya gitu Pak. Nah, petir nanti baca Quran surat Ar-Ra'd. Iya benar, Ar-Ra'd Ya, ayat 13. cari ya di sana ya. Iya. Oke, Al-Qurannya berarti ada. Lanjut ke bawah lagi terus konsep berikutnya. Terus yang kedua ada ikatan kovalen. Oke. Menganalisis ikatan kovalen yang terbentuk pada reaksi fusi di matahari. Jadi saya bahas pertama ikatan kovalennya dulu. Terus kemudian salah satu contoh ikatan kovalen itu adalah ikatan yang terjadi pada H2. Nah, H2 itu kan dihasilkan pada reaksi fusi gitu, Pak. Gitu jadinya. Oke. Di Quran surat An-Naba ayat 13. Oke, cukup. Lanjut. Oke. Kemudian ikatan kovalen tunggal menganalisis HCl berdasarkan penemuan Jabir Ibnu Hayyan, di mana Jabir Ibnu Hayyan ini kan menemukan HCl. Nah, kebetulan HCl juga terjadi ikatan kovalen tunggal gitu. Jadi saya membahasnya berdasarkan sejarah itu, Pak. Oke, tapi sebetulnya di kovalen itu lebih terkenalnya kovalen polar sama kovalen non polar loh. Oh gitu, Pak. Bukan istilah kovalen tunggal atau mungkin nanti kovalen apa lagi tuh ke bawah. Coba ke bawah ada apa lagi? Ada ikatan kovalen rangkap 2, ada ikatan kovalen rangkap 3, terus ada ikatan kovalen koordinat. Nah, itu dia. Coba kalau di rangkap 2 ada apa Islamnya? Di rangkap 2 sama, menganalisis HNO3, ikatan pada HNO3 berdasarkan penemuan Jabir Ibnu Hayyan. Sama dapat ya. Betul penemuan Jabir, betul. Lanjut. Terus kemudian ikatan kovalen rangkap 3 itu menganalisis ikatan rangkap 3 pada fosfor dan manfaat fosfor yang terkandung dalam kurma dan anggur berdasarkan pada Quran surat Al-Quran ayat Ar-Rahman ayat 11 dan juga Al-Mu'minun ayat 19. Nah, ini kaitkan juga dengan senjata nuklir. Ternyata Israel ketika menghancurkan Palestina, ketika membombardir Palestina, bahkan tidak hanya Israel ya, Amerika pada saat membombardir Irak, ditambah lagi nggak tahu nih yang Rusia ke Ukraina. Harusnya kan nuklir itu dilarang menggunakan fosfor ya, karena memang fosfor itu sangat bahaya. Baik nanti fosfor putih ataupun fosfor merah, dia itu kan sifatnya ketika di udara memang nggak kelihatan dia.
dia itu di udara nggak kelihatan. Akan tetapi ketika fosfor tersebut menyentuh kulit, maka kulit secara otomatis dia akan terbakar. Ini yang bahaya. Kadang kan kalau nuklir itu kan ketika terjadi ledakan, ya mereka hancur, langsung meninggal, nggak, oh ya wajar lah ya. Kalau memang ilmuwan-ilmuwan value free kan mereka nggak beriman, mereka nggak bertauhid kan, ya memang seperti itu sifatnya. Nah, cuman yang dilarang sama dunia itu nggak boleh pakai fosfor, tapi ternyata mereka pakai fosfor. Fosfor itu yang menyiksa. Ketika terjadi ledakan, si fosfornya itu bertebaran, maka mereka-mereka yang nggak kena ledakan ini kena udaranya fosfor, jadinya tubuhnya semuanya pada melembung. Seperti apa ya? Kalau di Bapak tuh sesuladan atau apa sih yang melembung air itu kalau kalian kena api, kena bara atau apa disebutnya apa? Apa ya? Apa namanya? Pernah nggak? Maksud Bapak ngerti nggak? Iya ngerti, kayak kena air panas gitu kan Pak, Iya, jadi pada kayak kulit melembung bulat gitu. Nah, itu Tahu. nanti konsepnya di sana diarahkannya ya. Tapi ini digabung nggak Pak? Maksudnya kan ini kan udah ada nih manfaat fosfor yang Ya, terkandung dalam kurma. ya Berarti nanti saya tinggal diatur aja. Nanti tinggal gitu. diatur Iya. terkait sejarahnya itu. Lalu nanti di Al-Quran kurmanya juga dicari ayatnya. Sudah ketemu. Nanti tinggal dirangkai lah seperti apa nantinya. Terus ke bawah lagi. Kemudian ada ikatan kovalent koordinat, di mana menganalisis ikatan yang terjadi pada ozon dan lapisan ozon di dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 32. Jadi ozon itu terjadi ikatan kovalent koordinat, di mana oksigen O2 ini memberikan satu pasang elektronnya kepada oksigen yang satunya dan membentuk ozon. Dan ozon juga berada di langit, jadi saya membahasnya lebih ke langitnya sebagai atap atau pelindung. Kan kita tahu bahwasannya ozon itu kan melindungi manusia kita dari lapisan UV yang ada di matahari. Jadi itulah kenapa saya gunain Quran Surat Al-Anbiya sebagai dasarnya si lapisan ozon ini gitu Pak. Betul. Oke. Kemudian ditambah lagi yang ozon. Iya, kenapa tuh Pak yang ozon? Yang ozon ini memang ketika manusia semakin berkembang gitu ya, zaman semakin berkembang, teknologi semakin canggih, lalu banyak pabrik-pabrik yang berdiri dan lain seterusnya. Ternyata limbah, kalau kita belajar di kimia lingkungan ya, kalau kita belajar di kimia lingkungan itu kan ada pencemaran udara tuh. Iya. Ya kan? Ada pencemaran udara. Ternyata yang menyebabkan lapisan ozon itu rusak sehingga kenapa terjadi hujan asam, ketika terjadi katakanlah semacam fenomena-fenomena yang merusak masyarakat gitu kan ya, akibat dari pencemaran udara itu, termasuk ozon ini juga nih. Peristiwa apa tuh rumah kaca, efek rumah kaca. Nah, itu nanti disinggung juga. Efek rumah kaca. Ditambah lagi nanti kalau Aida mampir, nggak tahu, dulu pernah kimia dasar sama siapa? Sama Bapak bukan? Bukan, kimia dasar sama Pak Dedi. Oke, kalau kimia dasar sama Bapak, biasanya waktu bahas tentang koloid, Bapak tuh ajak mahasiswa ke PDAM. Ke PDAM yang ada di Serpong. Di sana proses pengolahan airnya itu salah satunya menggunakan proses ozonisasi. Ya, ada proses ozonisasi. Dan itu satu-satunya alat yang paling canggih lah dalam membunuh kuman, dalam membunuh bakteri, sehingga pam-pam yang dikirim-kirim ke masyarakat itu akhirnya insya Allah semuanya steril dan insya Allah semuanya aman. Nah, itu kasus itu nanti disinggung juga, coba nanti cari aja ya. Atau coba cek di IG-nya Bapak tuh, Bapak pernah upload juga, atau di Facebook, waktu Bapak ajak mereka ke PDAM. Oke Pak. Ya. Atau nanti ingatkan Bapak mungkin masih punya catatannya kali itu waktu laporan ke fakultas. Nanti Bapak kirim. Oh iya, Pak. Chat aja ke Bapak, minta catatan kunjungan ke PDAM gitu aja. Nanti Bapak kirim. Oke. Chat WA ya. Chat WA ke Bapak. Siap, Pak. Lanjut ke bawah lagi. Lanjut, ada ikatan kovalen polar, itu menganalisis H2SO4 berdasarkan penemuan Ibnu Zakaria Al-Razi. Oke, lanjut ke bawah lagi. Terus? Oke, kemudian. Bentar, Al-Razi itu juga nanti ditambahkan bahwa beliau yang menemukan penyakit cacar ya. Oke. Dan penemu penyakit cacar. Bukan penemuan, maksudnya yang menyembuhkan.
Oh. Yang beliau itu satu-satunya ilmuwan yang dapat menyembuhkan penyakit Oh, cacar. menemukan obat. Nah, obat lah kira-kira gitu. Oh iya, siap. Nah, lanjut, bawa lagi. Kemudian ada ikatan kovalen nonpolar, yaitu menganalisis ikatan kovalen nonpolar yang terdapat pada kandungan gunung, yaitu belerang, berdasarkan Quran Surat Al-Fatir ayat 27. Oke, terus. Terus ada ikatan logam, menganalisis ikatan logam pada tembaga dalam sejarah benteng pertahanan melawan Yajuj dan Majuj. Boleh. Oke. Yang Iskandar Zulkarnain dimasukkan, boleh. Yang Daud dimasukkan, boleh. Iskandar Zulkarnain dan terus Nabi Daud. Muhammad juga sama. Nabi Muhammad itu ketika perang sama. Ya, pakai baju perang itu dari besi. Menggunakan baju perang. Oke. Baju perang besi ya. Nah, ditambahkan juga Jabir adalah ilmuwan muslim atom yang pertama ditemukan itu Fe, besi. Bentar. Oh, berarti saya nulisnya di ikatan logam. Nah, betul. Oh iya, siap. Ya. Jabir yang menemukan Fe, penemu atom pertama. Iya. Kalau atom secara alamiahnya kan Big Bang itu hidrogen dan helium. Tapi kalau dari kasusnya Jabir bin Hayyan, memang beliau pendiri ilmu kimia, bahkan alkimia berasal dari bahasa Arab. Ternyata bukan hidrogen dan helium, akan tetapi Fe, besi. Nanti lihat Quran Surat Al-Hadid. Lihat Quran Surat Al-Hadid. Al-Hadid artinya besi ya. Berikutnya ke bawah lagi. Tuh ada bentuk molekul. Menganalisis bentuk molekul H2O dan manfaat air hujan dalam Quran Surat Qaf ayat 9. Oke, lanjut ke bawah lagi. Kemudian ikatan hidrogen. Menganalisis ikatan hidrogen pada alkohol berdasarkan sejarah penemuan etanol oleh Abu Bakar Muhammad Ibnu Zakaria Al-Razi. Oke. Ada lagi? Kemudian menganalisis. Sebentar, untuk yang ikatan hidrogennya, yang ikatan hidrogen ini kan yang Bapak sudah sampaikan kan banyak sekali itu ya. Apakah tertarik di bentuk kristal air perubahannya? Pernah Bapak jelaskan? Masih ingat nggak? Belum, Pak. Hah? Belum. Oh ya, dulu di Kimdas itu Bapak menjelaskan bahwa di ikatan hidrogen itu kenapa kan ada bukunya The True Power of Water dari Dr. Masaru Emoto yang dari Jepang tuh. Katanya ada perubahan-perubahan bentuk kristal air kan. Iya, itu Pak. kenapa terjadi perubahan bentuk kristal air? Ternyata di air itu kan ada molekul H2O, lalu di dalamnya itu ada dua jenis ikatan inter dan antar molekul. Yang inter itu yang ikatan kovalen sama yang antarnya ikatan hidrogen. Nah, kenapa sih air ini bentuk kristalnya bisa berubah? Nah, dia itu bisa berubah karena sifat dari ikatan hidrogen itu dia cepat putus dan cepat membentuk kembali. Sifatnya seperti itu. Ketika kita berikan sugesti. Kita pegang air nih. Kita baca bismillah, dia putus. Lalu dia bentuk kembali. Kita pegang air sambil minum sambil marah-marah. Itu dia cepat putus, dia bentuk kembali. Kita pegang air nih. Kita dengarkan lagu-lagu misalkan, dia cepat putus, dia bentuk kembali. Nah, ketika dia putus lalu membentuk kembali, bentuk perubahan kristal itu ternyata ada yang nggak berubah, ada yang berubah jadi jelek atau hancur bentuk kristalnya, ada yang bentuk kristalnya itu lebih indah. Dari sana. Ya? Iya, Pak. Nah, dari sana itu nanti coba di channel YouTube Bapak udah jelasin banyak tuh nanti soalnya nggak kebagian yang lain ya. Dicek di channel YouTube Bapak. Itu yang pertama. Yang berikutnya yang kedua bisa juga kalau mau ambil kasus ikatan hidrogen yang ada di DNA manusia. DNA manusia, di DNA itu ada ikatan hidrogen. Ya. Ikatan hidrogen di DNA manusia. Nah, DNA ini sifatnya apa? Nah, DNA ini yang menentukan terkait sifat seseorang. Manusia itu kan asal katanya al-ins, ya kan al-insan bahasanya.
Nah, al-ins itu kan biasanya yang ya pasti nggak terlepas lah dari yang namanya salah, dari namanya kelupaan dan lain sebagainya. Dan bahkan di dalam diri kita kan ada potensi positif, ada potensi negatif tuh kalau bahasa motivator ya. Ada kemungkinan bisa berbuat baik, bisa kemungkinan berbuat buruk. Yang baik itu katakanlah ruh lah, memang itu dari Tuhan langsung. Yang buruk itu jin korin. Korin itu memang ada dalam tubuh setiap manusia, semuanya ada. Ya, semua manusia itu ada jin korinnya, termasuk Rasulullah. Cuma Rasulullah mah jin korinnya sudah diislamkan, makanya enggak berdosa beliau mah. Kecuali selain itu semua belum diislamkan, sehingga ada potensi buruk. Nah, seperti itu. Pertanyaannya adalah, Pak, bagaimana cara kita agar hidup kita itu selalu berpotensi yang baik, agar yang buruk-buruknya itu hilang, gitu kan? Nah, DNA ini ternyata si ikatan hidrogen yang sifatnya tadi itu Bunda putus lalu membentuk kembali, agar dia membentuknya kembali supaya potensi kita yang tadinya buruk menjadi baik, maka setidaknya ada 3 cara yang bisa Aida lakukan. Yang pertama sering baca Al-Quran, yang kedua bersolawat, dan yang ketiga berzikir kepada Allah. Zikirnya bebas apa aja, termasuk baca Al-Quran dan solawat itu udah zikir. Tapi kalau mau ditambahkan yang lain ya nggak apa-apa. Misal subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar la hawla wala quwata illa billahil aliyul azim, itu nggak apa-apa. Ya silakan nanti ditambahkan. Nah, ketika kalian melakukan 3 fungsi tersebut, nanti ya disesuaikan aja bacaannya. Misalkan Aida mau butuhnya terkait tentang mau mencari pasangan, ya baca Al-Quran, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha, dan seterusnya. Begitu ya. Atau Aida katakan lagi kurang sehat, maka baca sholawatnya doa tibil qulub, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nah, seperti itu. Nah, jadi artinya kalau misalkan kalian mau baca Quran atau sholawat ataupun zikir, yang paling tahu tuh diri kita. Misalnya zikir nih, zikir. Oh, ternyata kita ini ternyata banyak salah, maka zikirnya udah banyak istighfar aja. Astagfirullahaladzim kalau dosanya kecil. Kalau dosanya sedang, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa junub. Kalau doanya besar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala adika wa dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sanatu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u min dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Gitu Aida. Ya. Jadi ada 3 cara itu. Nanti Aida bisa baca bukunya DNA Muhammad, judulnya, covernya warna merah. Nanti ada juga tuh di channel YouTube Bapak. Yang waktu Bapak jadi narasumber di Seminar Nasional CEF. Ya, nanti bisa dilihat di sana. Terus ke bawah lagi. Kemudian ada menganalisis gaya tarik dipol-dipol pada HCl dan sejarah pembuatan aqua regia dari HCl dan HNO3. Apa Islamnya? Islamnya ini, Pak. Sejarah pembuatan aqua regia itu dari si pembuatannya. Jabir Ibnu Hayyan. Sama dari Jabir lagi ya. Iya. Berarti nanti Jabir ini banyak banget ya kisahnya. Terus ke bawah lagi. Terakhir tuh ada menganalisis gaya dispersi yang terjadi pada oksigen dan oksigen dalam Al-Quran. Oke, apa? Ada ayatnya? Ayatnya itu Quran Surat An-Naba ayat 9-11. Jadi ini oksigen itu memiliki peranan penting bagi kehidupan makhluk di bumi ini gitu. Jadi di sini kemudian terakhir tuh ada dan kami jadikan malam sebagai pakaian dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Berdasarkan tafsir ilmiah dalam perspektif biologi khususnya ekologi, dengan adanya siang kita tidak lagi membutuhkan cahaya tambahan. Ditambah melimpahnya oksigen. Oksigen diproduksi oleh tumbuhan lewat fotosintesis dengan bahan baku karbon dioksida gitu, Pak. Jadi pada saat malam hari itu manusia menyerap oksigen yang dihasilkan pada siang hari gitu, Pak. Betul. Itu baru oksigen ya? Iya. Baru oksigen. Kita bayangkan, coba perhatikan. Bapak pernah ada salah satu keluarga gitu ya beli tabung oksigen karena memang butuh. Satu tabung itu harganya 1,5 juta. Tapi kemarin pada saat COVID ternyata yang 1,5 juta jadi 3 juta. Jadi 3 juta bahkan ada yang sampai 5 juta tuh.
Kita rebutan Juli 2020 ya yang lagi parah-parahnya ya. Iya. Apa 2021? 2021 sih kayaknya. 2021 ya, Juli 2021 itu lagi parah-parahnya. Maka orang sehat pun sampai beli tabung buat jaga-jaga. Itu harga tabung, Masya Allah, bayangkan ya. Harga mulai dari 1,5 juta, lalu ke 3 juta, bahkan sampai 10 juta harganya. Dan ternyata ketika dihirup sama tetangga Bapak, saudara Bapak, itu hanya 3 jam habis. 3 jam ukuran yang 1,5 juta sampai 3 juta itu ya, bahkan yang sampai 10 juta itu 3 jam habis. Bayangkan kita hidup sehari semalam berapa jam? 24 jam. Dibagi 3, 8. 8 kali 10 juta, 80 juta sehari. Kalau setahun, kali 365 hari, kali 80 juta, sudah berapa miliar? Sekarang usia Aida sudah berapa tahun? 21 tahun. 21, ayo. Sekian ratus miliar kali 21, udah berapa triliun? Iya. Ini baru oksigen, belum yang lain. Nah ini maksudnya Bapak itu ingin menyampaikan bahwa apa ya, kita tuh sama Allah harus betul-betul bersyukur, ya, harus betul-betul bersyukur. Tanpa kita minta, ternyata Allah selalu memberikan apa yang kita butuhkan. Salah satunya oksigen. Belum yang lain. Kalau dihitung-hitung nih ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu Masya Allah nilainya luar biasa. Kita nggak akan sanggup. Ya, kita nggak akan sanggup membalas kebaikan yang sudah Allah berikan. Mata kita berapa harganya? Nih gigi tuh kalau pakai behel aja udah berapa juta, coba pasang behel aja. Mau fokus ke kecantikan berapa miliar harganya, biayanya. Organ-organ tubuh, jantung, cangkok jantung, ginjal, paru, Masya Allah harganya. Ya kan? Nggak akan ternilai. Makanya kadang-kadang Bapak tuh malu ketika ada orang yang bersedekah. Ini menyinggung berita yang lagi viral juga ya. Ustadz apa itu? UYM kan lagi rame tuh ya. Bahwa memang ya sebetulnya memang agak ekstrim juga sih ceramah beliau. Tapi ya lagi kita kembalikan ke diri kita. Kalau seumpama kita sadar bahwa apa yang sudah Allah berikan kita itu nggak akan pernah sanggup untuk membayarnya, maka sebetulnya kita malu ya, malu untuk mengharapkan balasan yang Allah berikan. Ya betul ayatnya ada, manja abil hasanati falahu asru amsaliyah, benar, 1 diganti 10 atau 1 diganti 700, 1 diganti tayang, itu betul. Makanya Bapak nggak nyalain UYM, ceramahnya beliau sudah benar, cuma kadang-kadang terlalu ekstrim. Beliau itu cerita ke Bapak gregetan gara-gara nih ngelihat jamaah tuh kadang-kadang kalau misalkan dilihat dompetnya ada uang 2.000, 5.000, 10.000, 50.000, 100.000, lalu diminta sedekah ikhlas, ternyata yang diberikan 2.000 rupiah. Jadi keselnya beliau tuh itu sebetulnya. Makanya kadang-kadang ketika ceramah ekstrim, gelang copot, cincin copot, ya kan, kalung dicopot, dompet semua diambil, kunci motor diambil, kunci mobil diambil. Sebetulnya beliau itu karena kesel sebetulnya mah. Ngelihat jamaah ini kok nggak ada berterima kasihnya gitu sama Allah. Cuman memang lagi-lagi ya manusia kan nggak semuanya ngerti agama. Akhirnya ya itu tadi ada yang dijanjikan sama UYM, katanya kalau Anda kasih kunci motor maka besok pagi Allah ganti dengan Avanza. Kalau Anda bersedekah Avanza hari ini maka besok Allah ganti dengan mobil Fortuner. Ya kan kalau orang bodoh mah ditungguin. Kalau orang bodoh mah, ya kan? Ditungguin aja, nggak taunya nggak ada datang. Akhirnya apa? Diususlah kasus Pay Trade, jadinya rame gitu maksudnya. Ini Bapak ingin meluruskan ya. Bapak ingin meluruskan ya ini UYM sedang diuji, mudah-mudahan lulus. Kalau seumpama yang lihat beritanya sih beliau agak marah-marah juga ya. Ya harusnya sih jangan seperti itu, berikan respon yang positif lah. Intinya semuanya buat kebaikan kita bersama. Aida cukup, Aida? Ada lagi? Kan tadi Bapak udah ngasih masukan nih. Misalkan saya udah nyelesain masukan semuanya dari Bapak nih yang materi ikatan kimia terintegrasi keislaman. Ya. Nah, terus kalau misalkan saya bisa lanjut langsung apa sih kayak yang ngambil data tuh Pak yang CVR itu? Enggak, langsung ini aja. Boleh nggak apa-apa. Langsung CVR Ya, aja Pak. ya berikan ke validator. Rencana mau ke siapa?
Belum ada. Saya mau nanya-nanya dulu, Pak. Kira-kira kalau validator kayak gini tuh siapa aja ya, Pak? Selain Bapak. Banyak, di kita udah siap semua validator. Oh iya, siapa aja, Pak? Kalau boleh tahu. Profesor Kamaludin Fakih ada setiap hari di kantor di SPS Sekolah Pasca Bentar, Pak. Sarjana yang di Kertamukti. Profesor Kamaludin Fakih. Kamaludin Fakih. Terus Pak? Nah, beliau ada setiap hari tuh di SPS. SPS. Ya di SPS setiap hari dari pagi sampai sore. SPS, kantornya oke. di SPS Sekolah Pasca yang di Kertamukti ya. Kenapa Pak? Di Yang di Kertamukti. depan Syahidain. Di depan Syahida Win. Oke. Gimana sih itu udah semester berapa nggak tahu kampus sendiri? Udah lama Pak nggak ke kampus. Ya di SPS ya. Iya. Di depan Syahidain. Heeh. Berikutnya boleh juga ke yang muda, siapa lagi ya? Profesor Armai. Prof. Armai gini? Arif. Prof. Armai. Pakai I. Oke. Prof. Armai itu ada di FETK. Setiap hari nanti datengin aja. Oke. Ya, nanti Bapak kasih kontaknya ya. Iya, baik Pak. Berikutnya ada Prof. Dede Rosyada. Ini mantan rektor kita ya. Beliau ada di rumah, setiap hari ada di rumahnya. Di Enggak, maksudnya kalau mau main ke rumah nggak apa-apa. Kalau mau di kampus ya lihat jadwalnya beliau. Nanti iya. dulu janjinya ketemuan di mana. Iya Pak. Berikutnya ada Profesor Abu Dinata. Prof. Abu Dinata ini ketua senat. Jadi beliau ada di auditorium Harun Nasution, kan di bawah tuh ada ruangan tuh. Nah, di bawah itu ruang senat. Nanti ketua senat dari ruang ketua senat. Oke. Ya. Iya, Pak. Ketua senat. Nanti janjian sama beliau, kalau beliau nggak, coba cari yang, kalau Bapak sih sarannya meskipun nanti Bapak kasih nomor kontaknya, sebaiknya ketemu dulu gitu. Maksudnya izin apa ya? Maksudnya karena kesan pertama itu sangat menentukan untuk tahapan-tahapan berikutnya, jangan sampai ada yang salah gitu ya. Dan diusahakan ketemu, jangan nanti pas saya kirim via online ya atau jangan itu. Tapi kalau misalkan untuk ketemuan gini kan saya nggak tahu, maksudnya beliau memang benar-benar ada di itu. Nah itu berarti ya saya paling boleh... tidak nanti ada pengantar dulu lah, misalkan WhatsApp, misalkan salamnya jangan disingkat ya. Iya baik Pak, siap. Dan salam, kenalkan diri, langsung ke the point, kapan bisa bertemu, dan mohon maaf mengganggu, ucapan terima kasih gitu aja. Oh, iya. Baik Pak, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, saya Aida Rahmawati dari Pendidikan Kimia 2018. Ingin meminta kesediaan Bapak menjadi validator skripsi saya yang berjudul ini. Mohon maaf Pak, kalau bisa ketemu Bapak di mana atau mungkin bisa via online dan lain sebagainya. Terima kasih. Mohon maaf mengganggu waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Baik. Jadi kesan pertama tuh sangat menentukan ya. Dan usahakan kalau bisa nanti kalau udah dibalas ya ketemu langsung, itu nomor 1. Oh iya, baik, siap. Nah berikutnya ada ini yang lain juga nih, saya catat yang lain ya. Perhatikan nih validator yang keren-keren nih. Berikutnya ada Profesor Mulyadi Kartanegara. Prof. Mulyadi Kartanegara ini nih sebetulnya nih pakar integrasi se-UIN. Jadi kalau kalian mau tahu siapa sih Pak profesor nomor 1 lah, nomor wahid integrasi, ya Prof. Mulyadi. Prof. Mulyadi Kartanegara ini, alhamdulillah beliau tadinya tinggal di Brunei, terus di Amerika, alhamdulillah sekarang kembali ke UIN, udah kembali ke UIN lagi, dan alhamdulillah beliau sekarang jadi ketua PUJI. PUJI itu pusat kajian integrasi. Jadi kita sekarang sudah punya pusat kajian integrasi, nanti kalian bisa masuk ke sana. Nanti kalau ketemu sama Prof. Mulyadi, beliau bisa rekomendasi juga tuh dosen-dosen yang bisa cepat bantu buat validasi integrasinya kalian, karena memang beliau ketuanya. Ya. Berikutnya ada, ini cukup nggak atau mau? Biasanya berapa Pak kalau untuk CVR? Kalau CVR itu minimal 5 sampai 7 oh, berarti lah. udah cukup. 1, 2, 3, 4, 5. Cukup ini ya? Iya. Ya boleh nanti kalau mau dicoba, banyak yang lain juga, profesor yang lain. Atau dokter juga boleh dokter. Kayak Dr. Ahmad Sodik, itu beliau ahli tasawuf. Pakai K, KH. Ahmad Sodik. Pakai Ki. Oke, nanti beliau ini ahli tasawuf.
atau mungkin nanti ke pakar-pakar dokter yang lainnya juga, ada ahli ulumul hadis, ada dokter Soleh Hasan, ada pakar ulumul Quran, ada Profesor Rifat Syauqi, nanti ya dikondisikan lah siapa yang dapatnya ya. Yang jelas minimal 5. Dan Bapak menyampaikan juga ya bahwa validator itu nggak harus profesor, nggak harus dokter yang dari UIN. Kalau kalian punya kenalan dari kampus lain itu nggak apa-apa, lebih bagus. Yang penting mereka mengerti, yang penting mereka itu paham. Dan yang terpenting lagi kalau minta validasi itu jangan langsung ke kimianya. Kadang-kadang mereka nggak paham kan langsung ke kimia ya. Artinya kitanya ngasih semacam, makanya tadi Bapak bilang harus ketemu langsung tuh tujuannya biar maksudnya apa ya? Biar enak gitu. Misalkan bicara masalah buah zaitun tadi tuh. Jangan langsung ke ikatan kimianya, jangan. Tanya dulu, Prof, buah zaitun itu kalau di Al-Quran ada nggak Profnya ayatnya misalkan. Nah dari situ maksudnya biar perlahan tapi pasti Aida. Paham ya maksud Bapak ya? Iya, paham, Pak. Ya, berikutnya nanti untuk validator lainnya juga nggak harus profesor dokter, tapi ustadz. Kalau mungkin Aida punya ustadz, punya guru atau ustazah, atau mungkin ada guru yang mungkin mengajar kimia di SMA, beliau mengerti agama juga, atau mungkin ada guru agama, ya guru Quran hadis, guru fikih, guru akidah akhlak. Karena integrasi kita kan di fikih akidah SKI kan. Boleh nanti tanya ke gurunya, ada guru SKI, ada guru akidah akhlak, ada guru fikih. Ya nanti ditanya ke mereka. Lagi-lagi tadi pertanyaan seperti yang Bapak sampaikan, jangan langsung ke inti kimia, mereka pasti nggak paham kalau ke kimia, tapi ke intronya dulu yang bagus. Iya, siap, Pak. Jadi intinya siapapun validatornya boleh, selama mereka pakar, selama mereka ahli, nggak harus profesor, nggak harus dokter, siapapun boleh. Karena memang integrasi ini masih baru, masih sangat sulit sekali ya mencari validator, sangat sulit sekali mengembangkan bahan ajar, sulit sekali mencari referensi. Bapak juga nih nggak tega nih nggak Aida. Aida tuh pasti nggak tahu nih udah nggak tidur berapa malam nih buat nyari integrasi, nyari ke Qur'annya, nyari ke hadisnya, nyari fikih, nyari akidah akhlaknya, nyari SKI-nya, nyari ayat kauniyahnya. Yang mudah-mudahan ini menjadi sedekah lah ya ketika nanti produk videonya bagus, lalu ditonton banyak orang, menjadi inspirasi, dia terus mengalir, pahalanya jadi sedekah jariah buat Aida juga. Amin. Dan bisa menyelamatkan, mudah-mudahan Aida bisa masuk surga nanti. Amin. Tapi jangan sekarang masuk surganya, kalau sekarang bisa meninggal ya. Boleh. Enggak lah, Pak. Yuk berikutnya, ada lagi? Ini Pak, terus kan saya tuh udah ngechatin Bu Nanda kan Pak, untuk maksudnya kan Bu Nanda biar ngecekin yang bagian ikatannya. Ya. Maksudnya kira-kira pembahasan ikatan saya udah benar atau belum gitu. Tapi masih belum direspon. Gimana ya Pak? Kira-kira saran dari Bapak? Sampaikan bahwa di Pak Buhori udah selesai, dilanjutkan ke validasi untuk menghubungi validator, dan Pak Buhori udah merekomendasikan beberapa validator gitu aja. Oh berarti jadi minta izin aja. Mohon maaf Ibu mau minta izin, boleh nggak Bu kalau saya mau validasi? Langsung ke validasi. Ya bahwa dari Pak Buhori udah selesai, Pak Buhori udah merekomendasikan validatornya. Kalau Ibu mengizinkan maka saya akan melakukan itu, gitu aja. Oh baik. Ya. Baik Pak. Oke. Berarti ini bentar Pak, satu lagi. Berarti ini kan karena udah dimasuki dapat saran dari Bapak saya selesaiin dulu saran dari Bapak, kemudian saya nyari validatornya ya Pak. Nah betul, iyalah yang dimasukin lah dari Bapak. Siap. Oke Pak, udah itu aja dari saya Pak. Makasih banyak. Tapi jangan lupa ya tampilannya yang bagus, jangan lupa cover, surat pengantar dari Kaprodi, tata cara pengisian, cover, surat pengantar Prodi. Ya, sama tata cara pengisian. Dan instrumen ini dilampirkan. Ini diisi. Instrumen dilampirkan. Oke. Pokoknya ntar lihat yang senior lah. Senior itu udah ada. Iya, Kak Ulfa. Ya, lihat dari mereka ya. Iya. Caranya. Siap, Pak. Supaya baik, maksudnya Pak. Biar lebih rapi aja. Gitu siap. Cukup. Makasih banyak ya, Pak. Cukup banget. Oke. Makasih banyak ya, Pak. Silakan di stop ya. Berikutnya kita lanjut ke Adelia. Adelia sudah siap, Adelia? Mohon maaf Pak, laptop saya tadi pas masuk lagi nggak bisa Pak. Udah berapa kali saya coba Zoom. Oke, langsung ke Apria. Ya. Pak, mohon maaf, saya mau ngomong dulu sebentar. Oh iya, monggo. Kalau misalnya saya mau bimbingan offline bisa nggak Pak? Kamera dulu, yang lain semuanya. Ya silakan ya Adelia, silakan. Kalau saya mau bimbingan secara langsung bisa nggak Pak? Kira-kira Pak?
Oh, secara Soalnya langsung. saya masih ada yang belum bisa saya iniin, Pak. Iya. Belum terlalu paham kalau secara online. Ini kan Kira masih ada. COVID juga ya. Dan Bapak Oh kan ya. buka bimbingan online juga. Ya sebetulnya sih mahasiswa banyak yang main ke rumah juga sih. Mereka rombongan tuh dari 2016 tuh, teman-temannya Aprian tuh. Aprian kemarin tuh berapa orang Aprian datang ke rumah? 8 orang atau 9 orang? Ramean Pak, tapi nggak nyampe 10 deh kayaknya. Hah? Nggak nyampe 10 orang. 9-an ya? Si Eko doang deh kayaknya. Iya, kemarin ada Aprian, terus Laila, Eko, Iya. terus Heni, Tami, terus siapa lagi tuh? Intania. Intania, terus pokoknya banyak lah ya. Jadi yang mau datang ke rumah nggak apa-apa, tapi jangan sendiri ya Delia. Apalagi wanita kan bahaya nanti, banyak gosip. Iya, Pak. Ya paling tidak bawa teman berdua lah bimbingan, nanti cari teman ke rumah Bapak boleh. Bapak ada hari Minggu. Ya Sabtu Minggu Bapak free di rumah. Pak. Tapi nanti tadi cek dulu ya, khawatir misalkan Bapak juga ada tugas di luar, ada janji lah nanti, bikin janji dulu. Iya baik Pak, terima kasih Pak. Ada lagi Adelia? Sepertinya, oh iya saya mau nanya Pak, kalau misalnya kan saya ini tuh skripsi saya itu kan tentang ini ya Pak, pakai online gitu ya Pak. Kalau saya udah nanya ke sekolah tuh bisa buat apa namanya penelitian di situ. Cuman yang mau saya tanyakan, saya bisa nggak sih Pak, kalau misalnya penelitiannya itu kan ini analisis satu kelas saja waktu itu kata Bu Nanda, bisa pakai satu kelas saja. Terus kalau saya penelitiannya itu satu kali pertemuan aja bisa nggak sih Pak, atau hal satu materi itu Pak? Berapa kali buat menggunakan WhatsApp itu Pak? Nah, kalian kan sebetulnya udah belajar mata kuliah perencanaan kan, lalu dilihat berdasarkan capaian indikatornya, lalu dihitung-hitung kira-kira ada alokasi waktu kan di sana, ya kan? Nah, itu yang paling tahu Adelia. Kalau sekiranya memang bisa, ya alhamdulillah. Tapi kalau seumpama memang nggak bisa, jangan dipaksakan. Karena biasanya gini ya, Bapak nih fakta di lapangan, Bapak udah menyiapkan waktu, katakanlah idealismenya itu 1 jam untuk menyampaikan satu materi itu. Ternyata fakta di lapangan malah 1,5 jam, atau bahkan 2 jam, begitu kadang-kadang. Iya, Ya, jadi Adelia kalau mau buat perencanaan, paling tidak dilebihin sedikit lah, ya, dilebihkan sedikit. Misalkan Adelia mampu menjelaskan materi bisa dalam waktu 30 menit, ya nyatanya jangan 30 menit, 45 menit misalkan. Ya, iya, baik, gitu. Pak. Biar lebih aman, kita cari amannya. Oke, Pak. Kalau misalnya saya ngirim, kan nanti saya mau ngerjain ini dulu, Pak, yang instrumennya itu kayak RPP, terus angketnya. Itu saya bisa ngirim ke Google Drive aja buat dilihat. Ya, makanya itu dia kan tadi Bapak sampaikan. Jadi, setiap angkatan itu Bapak sudah minta dari awal 2015, 2016, 2017, 2018. Buatkan Google Drive, bimbingan skripsi 2015, skripsi 2016, skripsi 2017, skripsi 2018. Nanti ada folder nama kalian. Setiap progres-progres yang kalian kerjakan, kirim ke sana. Karena nanti ketahuan tuh. Tanggal-tanggal terbaru mana yang baru itu yang Bapak buka. Lalu Bapak kasih catatan, kalian revisi, kalian upload lagi, nanti yang terbaru Bapak cek lagi dari sana. Dan bikin Google Drive-nya jangan dikunci, dibuat open access aja biar semuanya terbuka. Gitu. Iya, Pak. Ya, nanti disampaikan ke angkatannya Adelia ya. Iya, Pak. Ya, makasih ya, Pak ya. Untuk mempermudah ya, sama-sama. Berikutnya Aprian. Aprian sudah siap? Iya, Bapak. Ya, silakan di-share materinya, Bapak jadikan co-host ya. Ya. Ya, monggo. Gimana? Aprian sudah siap? Coba di Zoom dong. Di Zoom. Udah kelihatan belum, Pak? Sudah. Jadi Zoom itu cuma kecil banget. Nah, sekarang coba ke atas dulu, tarik ke paling atas. Tarik paling atas dulu. Cepet tarik paling atas terus. Mana ya, lama amat. Paling atas ini, Pak. Udah paling atas soalnya habis. Enggak, maksudnya Bapak mau ini coba ke bab 1 dulu, coba bab 1 dulu. Oh, bab 1-nya belum rapid, bentar. Enggak, Bapak maksudnya mau fokus ke rumusan masalahnya, jangan sampai salah nanti. Dari judul ke
rumusan masalahnya. Judulnya apa, Aprian? Lengkapnya apa coba? Rumusan masalahnya belum saya benerin, Pak. Ini kan saya ngarapin Judulnya, masa judul lupa? Judul penelitian. Judulnya itu, apa namanya, analisis pembelajaran jarak jauh. Analisis metode pembelajaran jarak jauh pada mahasiswa pendidikan kimia UIN Syarif Hidayat Jakarta. Oke, terus kemarin minta datanya ke siapa? Nyebar angketnya, Pak. Oh, nyebar angket. Oh, jadi langsung responden ke mahasiswanya yang nggak minta data ke Sekprodi nggak? Nggak minta data ke Sekretaris Prodi atau ke Prodi? Padahal mereka punya ada datanya itu semuanya. Laporan dosen-dosen. Oh, saya mintanya ke ini, ke masing-masing angkatannya saya minta absen. Oke, ya terus langsung ke rumusan aja langsung ke rumusannya. Langsung ke rumusan. Ini Pak belum dirapihin yang di sini. Nggak aja mana rumusannya mana? Ih, gimana sih? Waktu itu udah ada kok jadi begini lagi. Ini belum dirapihin Pak, benar. Astagfirullahaladzim. Iya, ini saya nyatuin skripsinya dari orang progres, udah ada isinya, malah pada hilang. Ini namanya bukan progres. Gimana, Priani? Aduh, bentar. Bahaya nih kayak gini nih. Aduh, itu bukan progres itu namanya itu. Itu kehilangan data ya. Nggak boleh seperti itu. Mana hasilnya ini apa ini? Coba diperbesar. Nah, berarti tadi secara umum sebetulnya kan kalau kita bicara masalah rumusan masalah tinggal menambahkan kata bagaimana ya disesuaikan dengan judulnya ya. Tadi kan analisis metode PJJ jarak jauh yang terjadi di UIN Syarif Hidayat Jakarta. Maka bagaimana metode PJJ yang terjadi di UIN Syarif Hidayat Jakarta khususnya di Prodi Pendidikan Kimia. Sekarang kita lihat hasilnya. Coba gimana ada apa saja. Poin yang pertama, ini indikator-indikatornya dari mana dapatnya? Yang sesuai itu ya, yang adaptasi. Yang adaptasi. Oke, siap. Mendorong hubungan antar mahasiswa dengan dosen, gimana hasilnya? Coba ke bawah. Ada nggak? Gimana hasilnya? Coba terus ke bawah. Alhamdulillah, bagus hasilnya. Terus ke bawah lagi. Mengembangkan prinsip timbal balik dan kerjasama antar mahasiswa. Coba. Alhamdulillah, bagus juga ya. Lanjut, terus ke bawah lagi, terus. Menggerakkan pembelajaran yang aktif. Alhamdulillah masih kategori baik. Oke, lanjut ke bawah lagi. Terus. Ini memberikan umpan balik cepat dan tepat. Alhamdulillah masih ada kata sangat baik. Aduh, Bapak senang banget nih. Terus ke bawah lagi. Ini soalnya di kita nih ya PJJ selama pandemi nih. 2 tahun luar biasa. Ini yang mempertegas. Alhamdulillah masih baik juga. Lanjut ke bawah lagi. Menyampaikan harapan yang tinggi. Jangan PHP nih. Hati-hati. Ya, bagus. Terus ke bawah lagi. Menghargai berbagai macam cara belajar dan bakat. Bagus. Lanjut. Di kimia ini jujur ya. Ini jujur atau bohong nih? Hasilnya bagus semua. Jujur Bapak, tapi yang direspon dosen ada yang jawab kurang baik juga. Kalau direspon dosen. Rata-ratanya rendah. Oh iya, itu nanti buat pembahasan lah kenapanya ya. Ya udah dimasukin Pak. Nah, alasan itu udah dapet kan? Kenapanya? Ya. Nah, coba ke bawah lagi terus. Terus. Nah ini oke teman, bentar. Nah betul ya. Jadi setiap pembahasan usahakan untuk setiap indikatornya selalu ada referensi. Ya, ingat semuanya perhatikan. Untuk pembahasan kalau hasil apa adanya, jangan ditambah-tambah, jangan dikurang-kurangi. Tinggal kalian tambahkan datanya, kasih intro, masukkan data dan deskripsikan apa adanya. Itu ya, seperti tadi kayak Aprian. Kasih intro, pengantar, munculkan data, deskripsikan apa adanya. Lalu ketika masuk ke pembahasan, usahakan dari data tersebut temuannya apa ini sebetulnya. Oh ternyata pas semua indikator ada temuan, maka fokus ke temuan itu. Ya, nggak harus semua indikator dibahas, nggak harus. Yang ada temuannya aja. Oh ternyata Aprian ini semua indikator ada temuan, ya kan? Nah dari temuan itulah cari referensinya, cari teorinya, kan ada di bab 2, ya kan?
Apakah bersumber dari buku, apakah bersumber dari jurnal internasional, apakah bersumber dari jurnal nasional, apakah bersumber dari artikel biasa, apakah dari wawancara, apakah dari responden, apakah dari teman, apakah dari mana, itu nanti disampaikan. Paham Aprian sampai sini? Ya, paham, Pak. Nah, ini oke. Yang pertama temuannya apa? Yang pertama, Ya. semuanya cukup baik sih, Pak, kalau yang hubungan antar mahasiswa dengan dosen. Ya, oke, terus boleh lagi cepat. Ini yang lain udah antri juga. Ini alhamdulillah udah ada ya referensinya ya. Yang Iya, ini kedua udah ada referensi mana coba? Terus boleh lagi. Nah, ini ada juga. Terus yang ketiga terus yang ketiga ini. ada juga. Oke, bagus. Terus yang empat. Ada, Pak. Oke, yang 5. Terus Ini cepet. Oke, ada juga 6 terus. Ini Oke, ada cukup. Terus ada juga cakep. Terus boleh lagi. Udah. Nah, sekarang kesimpulannya udah dibuat belum? Kesimpulannya. Udah dibuat belum? Udah sih, Pak. Mana coba ditampilkan. Nah, ini kesimpulan dasarannya. Coba kesimpulannya apa jadinya? PJJ dilaksanakan di UIN. Gimana? Oh, ini terdapat 5 aspek. Semuanya yang hasilnya sangat baik. Langsung aja, jangan itu apa itu. Oke, pengantarnya ke terlalu ulang-ulang itu. Sebentar. Coba intinya apa intinya? Intinya nyebutin itunya, Pak. Apa Nih, namanya? ini sebentar. Kan pertanyaan di rumusan masalahnya kan bagaimana ya metode pembelajaran jarak jauh di Prodi Kimia UIN Jakarta. Bagaimana? Maka jawabannya pembelajaran jarak jauh selama pandemi yang terjadi di Prodi Pendidikan Kimia UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang pertama, satu tadi terkait komunikasinya hasilnya ini. Yang kedua, indikator ini hasilnya seperti ini. Yang ketiga, indikatornya hasilnya baik, sangat baik. Yang keempat, tadi ada berapa indikator? Ada 41. Ini saya Bukan sebutnya 41, yang tadi tuh yang di hasil 7. Itu 7 indikator itu aja udah. Oh, 7 indikator aja. Ini saya Iya, bahasnya per pernyataannya yang sangat baik. Jadi tinggal jangan coba ke atas. Itu jelek banget itu. Kesimpulan jangan kayak gitu itu kan. Jadi ini kan jadi berulang-ulang. Apalagi muncul lagi temukan oleh Cikering, Gamson dan lain sebagainya. Nggak usah dibuat apa orang simpulan kok. Emang kita mau ngutip cuma ada di bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 nggak ada lagi nama-nama orang. Langsung aja intinya menjawab pertanyaan dari rumusan masalah. Ya, tadi bagaimana? Langsung aja dijelasin indikatornya aja. Langsung aja. Pembelajaran jarak jauh yang dilaksanakan selama pandemi di Pendidikan Kimia UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yaitu 1. Mana? Media komunikasi menggunakan Zoom rata-rata ini 2. Mana dianya? Mana tadi? Ke atas. Kok diam sih? Sinyalnya tuh gimana itu? Halo, Aprian? 2, 3. Komunikasi dengan guru, dengan dosen, hasilnya sangat baik. 4. Ternyata sangat memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk mencari referensi dengan hasil sangat baik. 5. 6. Tadi ada berapa? 7 ya? Iya, ada 7. Ternyata ini sangat baik. Udah cukup sampai situ kesimpulannya. Oh, jadi dibahas per indikatornya aja, disimpulin per indikatornya ya, Pak? Iya, udah gitu aja. Nggak usah yang aneh-aneh. Cukup jawab rumusan masalah aja. Nah, sekarang saran. Nah, kalau saran itu perbaikan dari Aprian yang sudah kerjakan itu kira-kira kurangnya di mana? Misalnya, 1, sebaiknya instrumen jangan adaptasi. Karena kalau adaptasi belum tentu, misalnya kita adaptasi yang di Amerika, kita adaptasi yang di Inggris, kita adaptasi dari yang Grand Tonton ini dari mana? Dari Turki kalau nggak salah. Dari Turki.
Ya kan? Secara masyarakat kita kan semuanya berbeda, mulai dari masyarakatnya berbeda, kebudayaannya berbeda, tradisinya berbeda. Makanya sarannya, satu, sebaiknya instrumennya dikembangkan sendiri. Dua, ya karena memang kekurangannya Aprian kan adaptasi kan? Ya gitu aja disampaikan gitu. Catat. Sebaiknya instrumen dikembangkan sendiri disesuaikan dengan responden. Disesuaikan dengan responden. Dua, apalagi Aprian kurang apa kira-kira? Indikator apa yang Aprian kepingin dapetin tuh dari responden? Ada indikator yang kepingin didapetin nggak selain ke-7 tadi? Pengen tahu apa gitu? Udah sih Pak, pengen tahunya yang itu aja sih, masalah yang respon dosen, tapi udah dapat. Enggak, yang enggak, yang maksudnya yang nggak dapat. Yang keinginan Aprian tapi nggak dikerjain. Ada nggak? Bukan keinginan Aprian ya. Ada indikator tertentu yang memang itu tuh penting gitu. Tapi karena memang adaptasi, akhirnya indikator itu nggak muncul. Ada nggak yang mau dicari di responden itu? Nggak ada, udah mewakili. Oke. Nggak ada, jangan dipaksain. Yang lo nggak ada. Oke, berikutnya apa lagi? Kekurangan Aprian apa lagi? Selain instrumen adaptasi. Ayo. Nggak tahu, Pak. Masa nggak tahu kekurangan sih selama penelitian? Selama penelitian itu yang kurang apa? Selama penelitian ngerasa kayaknya ini ngerasa kurangnya ini Pak, kelamaan respondennya ngisi Google Form. Nah, betul, berarti catat ya. Sebaiknya menentukan responden yang tepat agar penelitian berjalan sesuai rencana. Nah, berikutnya apa lagi? Kekurangan Aprian. Udah sih Pak, paling sinyal Pak. Hah? Ada keluhan di sinyal? Oke, berarti tambahkan ya. Sebaiknya atau bukan bahas sebaiknya. Pastikan bahwa jaringan internet yang digunakan mahasiswa lancar. Nah, yang digunakan mahasiswa lancar karena belum tentu, misalkan di Bapak nih sekarang Telkomsel bagus, belum tentu Telkomsel di Aprian bagus, ya kan? Kalau Aida pakai apa Aida? Apa Pak? Aida pakai apa jaringannya? Jaringannya WiFi. Oh, pakai WiFi ya kan? Intania pakai apa? Indosat Pak. Indosat, itu kan beda-beda kan? Nah ini makanya jadi kelemahan. Udah cukuplah itu 3 itu aja. Nah sekarang Aprian dilengkapi semua dari bab 1 sampai semua bab 5 dan seterusnya sampai data pustaka, juga lampiran-lampiran, bundel semuanya sampai lengkap, baru semua berikan ke Bapak. Ya tadi tetap masukkan ke dalam foldernya Google Drive setiap angkatan. Ya. Nanti Bapak periksa kalau udah final, udah oke semuanya, langsung Bapak aksesnya buat langsung daftar sidang. Jangan lama-lama, cepet. Iya Pak, iya. Ya cukup ya. Aprian ya. Iya cukup insya Allah Pak. Oke, berikutnya Diva. Terima kasih. Berikutnya ini Intania Maharani ya. Iya Pak. Memberikan progres skripsinya. Coba seperti apa? Ya silakan ditampilkan Intan. Nah ini sudah muncul. Coba di zoom biar kelihatan. Di zoom. Segini kelihatan nggak Pak? Ah, udah sampai mana ini terakhir? Terakhir kan kemarin suruh benerin bab 4 sekalian ngerjain bab 5 kan Pak. Nah, nilainya udah selesai. Mana dianya? Terus tarik terus. Cepet. Mana dia? Terus mana? Terus. Nah, mana ya? Ini mana itu? Bab 4-nya. Bentar Pak. Langsung ke bab 4 aja. Nah ini. Ini bab 2. Ini masih teori.
Emang nggak dipisah-pisah? Ini yang langsung digabung, Pak. Kirain Digabung. mau langsung lihat dari awal Wah, ini sampai udah akhir. siap sidang ini. Kalau digabung gini udah siap sidang ini. Amin. Nah, ini udah masuk Bapak sih, Pak, sebenarnya. Jadi yang Bentar dulu, mana dulu mah pengantar Bapak ini mana? Bentar dulu, belum benar, kelihatan. Pak. Mana? Belum. Nah, ini, Pak. Oke, nah ini pelan-pelan. Ayo, siap ya. Yang pertama tahap seleksi kita lihat. Coba lihat, mana ke bawah. Jadi Oke, referensi tahap buku seleksi. teks utamanya pakai buku siapa? Mana ke bawah terus? Bawah. Syukri, Pak, jadinya. Mana dianya? Mana disebutin nggak? Kan kemarin udah disebutin deh. Mana? Bentar, ini kan masih bahas yang PLO-CLO, Pak. Mana? Terus mana dia terus? Terus. Penentuan nih, Pak, nih sumber utama. Itu siapa itu? Raymond Chang ah. Kata Nah, Syukri. ini nih, Pak, nih. Mana? Dan ini nih. Ini ada nih, Pak. Berarti ini cuma satu doang. Sumber utama itu cuma satu. Bukan semuanya dimasukkan. Ayo udah deh, Pak. Nih, coba perhatikan Bapak ini. Bapak udah ngajar juga di IIP, masa nggak paham sih ya? Nih, kan kalian kan diminta minimal 3 buku teks untuk mencari materi atau membuat peta konsep lalu digabungkan kan? Lalu nanti kan dicari tuh definisi tuh masing-masing konsep tersebut, dianalisis konsep kan? Nah, buku yang paling banyak kalian gunakan pada saat mendefinisikan konsep-konsep di analisis konsep itu buku utama. Oke. Coba sekarang dari 3 buku ini, yang paling banyak dipakai definisinya bukunya siapa? Pakai Syukri, Pak. Nah, sekarang Syukri blog itu nanti dijadikan referensi utama. Oke, bentar. Blog. Nah, itu berarti maka nanti coba ke atas. Nah, itu tuh coba kan sumber utama kan? Sumber utama. Baru ditambahkan sumber pendukung. Oh gitu, berarti iya, pendukung direksinya baru tuh dimasukkan yang Raymond Chang, terus Fessenden, atau mungkin ada dari jurnal, dari artikel, dari YouTube channel, dari artikel, dari wawancara, siapa semua masukkan di situ pendukung-pendukung. Berarti coba tambahkan itu. Jadi sumber pendukung, klik enter. Jadi C. Pak? Mana belum C itu? Oh ini. Di sini dulu ya, Pak. Ya. Berarti itu enter di situ aja tuh. Nanti di sini sumber pendukungnya gitu-gitu ya, Pak. Ya, enter. Itu harusnya itu klik. Benerin dong. Kenapa ya? Itu format painter, klik kiri atas pojok kiri. Pojok kiri pojok, itu klik. Sebentar. Kursornya tempatkan dulu di tempat C. Oh, ini. Nah, ya baru klik format painter, klik di sumber pendukung. Klik di sini. Nah. Bukan itu, klik di depannya aja. Klik di sini aja. Astagfirullahaladzim. Udah, Pak. Dari sini. Ya, nah gitu kan, langsung enter. Oke, dah. Nah, isinya sekarang yang Raymond Chang, Fessenden dimasukin sini. Pindahin itu, jangan di situ, itu salah tempat dia. Kopas. Bentar, Pak. Di-cut aja kali ya, Pak? Cut aja, seralah. Terus gitu. ada lagi nggak? Udah. Sama. Lain ada nggak? Jurnal, YouTube, atau apa? Jurnal. Ya, nanti tambahkan lah ya. Kalau misalkan dia jumlahnya banyak, jangan deskripsi begini. Langsung poinnya 1, Raymond Chang, 2, Fessenden, 3, Bukhari, 4, Aprian, 5, Aida, 6, Diva, gitu aja. Ini ajan dulu sebentar ya, kita tunggu dulu ya. Iya, Pak. Ya, lanjut. Berikutnya pengembangan indikator. Lanjut ke bawah lagi. Terus ke bawah lagi terus. Sebentar tadi ya, Pak. Oke, terus ini di lampiran ya? Oh iya. Terus lagi. Ini masih berantakan. Masih berantakan terus.
saran Terus? perbaikannya. Secara singkat sih Pak, saya taruh sini beberapa. Poinnya betul. Terus? Ini juga daftar perbaikan beberapa saya taruh sini. Terus ini skornya yang dari validator. Validatornya berapa? Itu Pak, 2. Kan saya udah pas di awal-awal itu, pas itu. Pembimbing masukin juga. Oh, berarti bimbing masukin juga. Tapi pas saya tanya sama Pak Dedi, kata Pak Dedi, Pak Dedi nggak usah gitu, Pak. Ya, Terus ini tadi masukin nggak apa-apa, Bapak masukin. tetap masukin. Kalau Pak Berarti Dedi, ada maksudnya biar nambah. Dah kalau sama Bapak oke semua. Kan udah lewat sama Bapak mah, ya. Tapi kalau nanti Pak Dedi nggak ngisi itunya gimana, Pak? Nih dengerin Bapak. Jadi kalian nih, Masya Allah. Pembimbing bisa sekaligus menjadi validator. Nah, kalau validator makin banyak, maka makin yakin pengujinya nanti. Nah, kalau memang Pak Dedinya umpama nggak mau jadi validator, hanya jadi pembimbing, ya udah nggak Bapak aja jadiin validator buat nambahin ini. Dan Bapak sudah oke semuanya. Ya, nanti datanya lebih bagus lagi. Ya, baik. Ya. Terus kalau lagi? Ini hasilnya. Oke, terus? Nah, tahap strukturisasi, betul. Peta konsep, oke. Terus? Lampiran 5, ini juga di lampiran. Makro kayaknya bisa ditampilin dah. Itu Pak, berantakan tapi nanti jadinya. Masa sih screenshot? Maksudnya biar kesannya itu enggak tulisan semua gitu. Kayaknya gimana ya? Padahal kan ini kan hasil penelitian. Kalau hasil kan biasanya identik dengan data-data, tabel-tabel, gambar-gambar, ya kan? Yang kira-kira satu lembar bisa dimasukin, mau masukin aja lah. Nanti tinggal dikecilin aja, disesuaikan. Masukkan screenshot, struktur makro gitu aja. Terus gua lagi, kecuali multiple representasi, benar. Kalau dia kan berlembar-lembar kan, nah, cukup lampiran. Lanjut. Terus ke bawah lagi, terus ke bawah lagi, terus. Ini ada format bukunya. Terus. Ini revisiannya dikit. Sebentar. Bukunya. Tahap karakterisasi, terus. Ini karakterisasinya. Soalnya ini yang bentuknya draft yang bukan di itu Pak, yang bukan di. Ngapain masukin soal di sini? Buat apaan? Langsung hasilnya aja. Oh kan ini ceritanya ada soalnya gitu loh Pak. Ngejelasin ya, kalau soalnya bentuknya soal mah kayak gini. sebutkan aja bahwa strukturisasi terdiri instrumen terdiri dari sekian butir soal. Udah gitu aja, jangan dimasukin. Nah, soalnya itu nanti ada di lampiran. Berarti ini nggak usah ya? Nggak perlu hapus. Jadi sebutkan aja jumlah soalnya sekian yang diberikan kepada sekian responden. Jadi sampaikan jumlah soal berapa dan jumlah responden berapa gitu aja. Ya, dijelaskan. Pada tahap karakterisasi dibuatkan instrumen berupa tes rumpang yang berisi sekian butir soal, lalu ada apa tadi tuh penentuan tingkat kemudahan, kesulitan soal dan lain sebagainya, ya berupa isian singkat. Sampaikan itu yang berjumlah dan diberikan kepada responden yang berjumlah sekian gitu. Bukan dimasuki soalnya. Oke. Udah langsung hasilnya deh. Jumlah soalnya dengan terus mana di hasilnya? Terus hasilnya ini yang buat tes rumpangnya. Ya, terus tinggi semua itu, bagus. Berarti reduksi enggak ya? Enggak usah ya? Enggak, tapi karena saya tuh adanya di ini Pak, bukunya. Dan gitu dari Pak Dedi. Jadi dari validator, sorry. Desainnya disesuaikan sama temanya. Jadi saya sempat ganti desain juga, terus sama perbaiki kesalahan penulisan di situ doang. Oke, terus? Terus ini hasil uji kelayakan sama validator medianya. Ini media siapa? Validator media satunya Bu Asih, yang keduanya Bu Kiki.
Saya masukin juga satu lagi. Oh iya. Masukin Kalau satu dari saya lagi. 100 semuanya. Ya, kalau sama pembimbing kan memang sudah diperiksa secara detail dan lain sebagainya kan, kalian kan nggak mungkin Ya. serahkan ke validator lain kalau di pembimbing itu belum selesai. Maksud Bapak tuh kalau nambah validator makin banyak makin bagus. Ya Pak. Itu akan menambah nilai buat kalian. Lanjut. Nah ini yang Terus bagian pembahasannya. oke terus. Terus ke bawah. Oke, lanjut terus. Cepat, pokoknya di setiap tahapan ini ada referensinya ya. Iya ada Pak. Terus. Oke, terus. Ini bentuk-bentuk Terus. punya revisiannya juga ada di pembahasan ini. Terus ini saya jadiin tabel Pak, karena kan desain. Terus cepet skimming terus. Nah, terus. Udah. Nah, kesimpulannya jadinya apa? Kesimpulannya jadinya kan ini kan pakai modelnya pengembangan 4 STMD. Terus materinya itu bentar Pak, nge-lag Pak. Bentar Pak, nge-lag Pak. Terus habis itu integrasi keislaman yang termuat di saya ada Al-Quran, hadis, sama fikih yang sesuai sama pedoman integrasi dari UIN. Terus di tahap strukturisasinya ada penyusunan, ada struktur materi, ada jadinya setelah disusun struktur materinya dapat nih peta konsepnya, integrasi Islamnya, struktur makronya dan lain-lain. Terus di karakterisasinya kita jadinya tahu nih betapa tingkat keterpahaman si mahasiswanya terhadap buku yang kita kembangin, sama mengidentifikasi apakah ada konsep sulitnya atau enggak. Terus akhirnya udah semua itu terlewati, jadi dapat nih draft buku pengayaan yang punya tingkat keterpahaman yang tinggi. Jadinya disajikan termasuk dalam kategori yang mudah, maka tahapan reduksi tidak dilakukan pada uji ini. Jadi uji kelayakan dalam aspek bahasa, penyajian, performa, sama kegrafisan yang udah dilakukan sama validator media, dirata-ratakan dapat hasilnya segini gitu. Oke. Baik, sekarang ke atas dulu, tadi tahap seleksi. Mana sebentar ini bukan ke atas, itu saran di yang mana? kesimpulan. Ini. Mana sebentar. Ini sarannya kayak gini Pak, jurnal referensi. Kesimpulan. Oh, kesimpulan nih, maaf Pak. Nah, pada tahap seleksi mana dia? Yang mana? Yang ini. Ini Pak. Pada tahap seleksi dihasilkan draft materi oleh dosen, materi yang dalam dengan PLC belajar. Ada pun integrasi keislamannya itu Al-Quran, hadis, dan fikih yang telah disesuaikan dengan pedoman integrasi UIN Syariah Jakarta dan beberapa peneliti mengenai integrasi. Ini dan hasil analisis beberapa penelitian mengenai integrasi dan Islam hapus. Yang mana tuh Pak? Tuh habis UIN Syariah Jakarta. Oh ini dihapus. Hapus dan sampai Islam hapus. Nah, berikutnya di tahap seleksi itu kan mendapatkan buku utama kan tadi? Nah, itu ada di mana cocoknya? Di mana naruhnya? Berarti sesuai dengan setelah PLO CLO kah? Atau sebelum kata-kata integrasi? Kayaknya setelah bahan ajar deh Pak. Ya nggak sih? Nah, situ masukkan. Nah, referensi utama yang digunakan dalam tahap seleksi, dalam tahap ini bukan referensi ya, buku teks utama, kan bahasanya buku teks di atas kan? Iya. Iya, buku teks utama yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sama kayak penelitian data pustaka ya, Sukri, bla 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 bla.
Ya itu berarti kalau yang buku Nanti teks utamanya yang tadi satu ini yang Supri. Iya, Dengan buku pendukung gitu ya Pak? Bukan pendukung langsung. Dia udah jadi di tahap seleksi itu hanya menyebutkan sumber buku utama udah. Jangan dikata-kata ada pendukung, bukan pendukung yang lain lagi nanti. Oh, oke. Ya Sukri, tapi nanti Sukri lengkap ya, nama lengkap Sukri sama bukunya lengkap. Kayak penulisan pustaka, daftar pustaka lah. Bukunya Sukri yang berjudul ini tahun ini penerbit ini gitu kira-kira. Ya. Mengerti maksudnya ya? Tampak. Nah, berikutnya. Sebentar. Nah, pada tahap strukturisasi dilakukan penyusunan struktur materi sehingga masuk peta konsep kimia dan kesenaman, struktur makro, tabel mutil representasi dan draft buku pengayaan. Oke, udah benar. Berikutnya tahap karakterisasi dilakukan untuk mengetahui tingkat keterpahaman dan identifikasi konsep sulit. Dari tahap ini diketahui bahwa konsep yang disajikan pada draft buku pengayaan memiliki tingkat keterpahaman yang tinggi. Tinggi nilainya berapa? Masukin. Oh, nilainya. Berarti Nilai tinggi. Masukkan nilainya. Nah, dan secara keseluruhan konsep yang disajikan termasuk dalam kategori yang mudah. Maka tahapan reduksi tidak dilakukan pada penelitian ini. Nah, betul. Oh, ini udah benar. Sekarang saran. Ayo, kurangnya apa, Intannya? Pertama, jurnal atau referensi lain terkait dengan implementasi integrasi kesedaran pada tingkat universitas lebih diperbanyak, betul. Pengembangan bahan ajaran integrasi dapat dilakukan pada materi lainnya, benar. Akan lebih baik apabila memperbanyak validator ahli materi dan validator ahli media pemerintah dalam melakukan validator. Betul. Lanjut, ada lagi nggak kurangnya apa lagi? Berarti gitu aja. Iya sih Pak, kalau yang dari saya pribadi sih. Ya cukup lah. Nah, nanti ini udah sesuai, nanti dibundel semuanya, skripsinya full, ini udah beres juga ya. Dirapikan semuanya dari awal, dari cover sampai selesai, lampiran. Oh iya tadi yang lampiran validator itu kan ada 3 ya, 2 dari luar, 1 sama Bapak. Iya. Nah, yang Intania tadi masukkan ada revisi-revisi itu dari validator yang siapa aja? Dari yang validator luar semuanya Pak. Nah, yang validator luarnya kalau diintegrasi siapa? Kalau diintegrasi Pak Husni Tamrin sama Budila. Oh, kalau di medianya? Kalau medianya tadi Bu Asih sama Bu Kiki. Berarti apa ya? Nanti yang dimasukin di lampiran kan nggak mungkin semua validator. Oh ya, iya. Hanya salah satu instrumen. Nanti dimasukin itu, maksud Bapak tuh yang dimasukin yang ngasih komentar. Antara Budila sama Bu siapa tadi? Pak Husni. Nah, Pak Husni. Berarti nanti lampirkan yang catatannya paling banyak. Oke. Lampirkan yang catatannya paling banyak. Siapa? Budila. Budila. Terus tambahkan lampiran terakhir Pak Husni. Jadi ada tanda tangan Pak Husni. Oh, oke. Nah, jadi maksudnya jangan diulangi lagi dari instrumen awal sampai akhir. Jadi sampai 4 instrumen 4 validator dimasukin ulang, jangan. Cukup masukkan 1 yang catatannya paling banyak. Untuk validator lainnya cukup ambil halaman terakhir aja biar ada tanda tangan bukti. Nah, gitu. Pak, kalau yang media siapa catatan paling banyak? Nah ini Pak bingung Pak, sebenarnya saya tuh catatannya kayak secara apa ya? Secara sebenarnya yang paling banyak ngasih masukan itu Bu Asih Pak. Tapi Bu Asih itu sistem apa yang ngebimbing pas lagi ngevalidasinya itu via telepon. Ya catat atuh di situ. Berarti saya yang bikin catatannya gitu ya Pak? Iya, dimasukin bawahnya. Dimasuki catatannya, nanti ada tanda tangan beliau. Yang paling banyak, pokoknya yang paling banyak komentar itu yang dilampirkan. Untuk validator lainnya ambil halaman terakhir yang ada tanda tangannya. Udah itu aja. Strateginya gitu. Ya? Ya Pak. Paham sampai sini? Cukup ya? Paham Pak. Ya. Cukup. Oke, berikutnya ada Makasih, lagi? Pak. Ya, Pak, nanti saya masukin. Ya, jangan hanya buku. Jadi semuanya kirimkan ke folder Google Drive. Bikin itu ya. Bikin Google Kalau yang babnya itu mending folder nama Intania Maharani, semua masukkan ke sana.
Skripsi lengkap, revisi-revisi semua yang udah jadi semuanya masukkan ke sana ya. Oh ya, iya Pak. Ya nanti Bapak buka. Ya, makasih banyak ya Pak. Berikutnya, ada lagi silakan. Silakan berikutnya, ada lagi? Atau mau menyampaikan progres secara umum siapa coba? Silakan. Saya deh Pak. Aulia, coba Aulia gimana? Saya baru aja selesai ngelakuin penelitian Pak. Iya, alhamdulillah. Terus? Uh, terus mungkin belum lanjut lagi karena laptopnya. Kenapa Pak? Dimasukkan data hasil penelitiannya. Nah, itu pas kalau kemarin kan beritanya sebenarnya pakai GForm, Pak. Nah, terus pas post test itu dari gurunya mintanya pakai pakai lembar kertas sama folio buat caranya gitu, Pak. Jadi belum saya pindahin. Oke, ya. Karena laptopnya baru selesai kan hari Jumat kemarin. Terus laptopnya ini dipakai sama adik saya buat UAS dulu. Oke, berarti nanti di screenshot Google Form-nya masukkan ke hasil penelitian ya. Enggak, atasnya aja pengantar. Oh, atasnya. Pengantar sama salah satu soal lah ada kenain satu gitu biar tanda bahwa memang untuk lengkapnya nanti dilampirin aja. Oke Pak. Itu tapi nggak apa-apa kan ya Pak kalau misalnya pretestnya pakai GForm tapi itunya pakai kertas gitu. Ini nggak apa-apa, dimasukin aja dulu. Nanti Bapak periksa dulu bab 4-nya ya. Cukup ya? Sama ini Pak, kemarin kan bab 3-nya sebenarnya ada yang berubah Pak. Yang awalnya saya pakai HOTS, terus indikatornya berubah jadi berpikir kreatif. Nah, itu saya belum sempat ini sih Pak, belum sempat ngerubah bab 2-nya. Berarti bab 1-nya juga berubah ya Pak? Berubah total ya dari awal semuanya. Karena variabelnya kan ganti. Ya, oke Pak. Itu aja sih Pak, kalau dari saya cukup. Yang lain ada lagi silakan. Makasih Pak. Sama-sama, ada lagi? Saya Pak. Ya, Virus apa? Itu angket minimal berapa orang Pak? 30. Iya, oke Pak. Makasih. Itu aja. Itu aja. Berikutnya ada lagi? Diva? Iya Pak. Kalau saya ini sih Pak kemarin kan saya waktu itu udah jadinya udah nentuin. Jadi judul saya tetap yang kemarin dan saya udah nemuin yang disaranin sama Bapak skripsinya Kak Anissa itu untuk etnoscience-nya. Jadinya saya laju reaksi. Terus kemarin saya udah email ke Bapak, udah kirim juga di drive bersama analisis KI dan KD, terus yang tabel keterkaitan etnoscience sama laju reaksinya sama RPP-nya Pak. Kalau untuk instrumen soal sama LKPD-nya masih saya buat belum selesai Pak. Oke, siap. Ya nanti dimasukkan semua di Google Drive-nya, Bapak periksa. Kalau misalkan udah berpedoman sama bukunya Anissa, Bapak kan memang yang validatornya juga. Bapak udah periksa, udah cek, insya Allah aman, lanjutkan aja untuk ke tahap berikutnya. Oke, baik. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Udah semuanya ya, makasih semuanya. Terakhir ada yang mau bicara? Saya Bapak. Apa Tian? Iya Bapak, saya apa nih tadi ada yang izin live ya? Izin live siapa? Bapak, saya izin live Zoom karena ingin bekerja. Terima kasih banyak Pak. Intan Nia Maharani, ya nggak apa-apa. Ya silakan. Ya, monggo Tian. Apa? Jadi materi saya ganti materi struktur atom kan ya Pak dari redox. Berarti nanti di pengajaran baru. Terus kemarin juga saya udah sempat ngirim RPP, instrumen, dan yang lainnya ke Bapak via email. Nanti saya cek lagi ke Google Drive ya Bapak. Ya, pakai itu aja. Tapi dipastikan loh, jangan sampai nanti terganti materi lagi. Harus betul-betul dipastikan. Kali ini kasihan loh ketika kejar-kejaran materi, sedangkan materi itu ketika kelewat ngulangnya tahun depan, ya kan? Iya, makanya Bapak. harus betul-betul yang kira-kira diperhatikan agar persiapan RPP, instrumen, dan lain sebagainya itu tepat waktu. Gitu. Kan kasihan juga, kemarin udah materinya apa awalnya, Tian? Ikatan kimia, terus redox. Pindah ke? Struktur atom. Redox baru ke struktur atom. Jadi udah kasihan, udah berapa kali pindah. Akhirnya kan semuanya berubah, ya kan? Iya, Bapak. Itu menghambat jadinya kan. Ada lagi, Tian? Sudah sih, Pak. Cukup ya? Ini semuanya sudah cukup ya semuanya ya? Pak, saya boleh minta nomor yang tadi validator nggak, Pak? Oke, siap. Ntar ke chat Bapak aja. Oh iya, siap, Pak. Siapa aja yang mau diminta.
Baik, terima kasih semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Makasih semuanya ya.